Sekalipun mungkin kadangkala tidak ada harapan yang besar, kita tidak punya satu pegangan yang besar, seperti Elia tidak punya harapan yang besar, tetapi dia percaya segenggam awan hitam itu, saudara, mendatangkan berkat yang luar biasa. Mungkin saudara hanya punya setetes harapan di 2020, tetapi imanmu yang besar akan menjawab pergumulan kita, menjawab doa kita di tahun 2021. Yesus sanggup, haleluya. Tetapi yang saya percaya bahwa saudara ada sampai saat ini, saya mau beritahu, itu karena imanmu besar di hadapan Tuhan. Imanmu yang besar, imanmu yang diperhitungkan Tuhan. Makanya kita boleh ada di hari yang pertama ini, saudara. Saya bangga punya Allah, punya Yesus yang sudah menolong kita sepanjang tahun ini. Saudara, saya mau beritahu, hidupi setiap firman Tuhan yang saudara dengar sepanjang tahun 2020. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu, hidupi firman Tuhan yang saudara sudah dengar selama sepanjang tahun 2020. Kenapa, saudara? Ada banyak perkara di 2021 yang Tuhan akan nyatakan secara pribadi. Gereja akan mengalami kemenangan yang dahsyat. Gereja di tempat ini akan mengalami terobosan yang luar biasa. Apa yang belum pernah engkau lihat oleh matamu, bahkan engkau belum pernah dengar oleh telingamu, bahkan belum pernah timbul di dalam hatimu, imani firman Tuhan. Itu Tuhan sanggup menyediakan, itu Tuhan sanggup mengadakan. Dari yang tidak ada boleh menjadi ada. Haleluya, saudara. Sesuai dengan apa yang menjadi nama gereja di tempat ini, saya percaya pujian penyembahan itu akan mengubahkan banyak hal. Gereja saatnya masuk dengan iman di dalam pujian dan penyembahan. Di hari yang pertama tahun 2021, saya mau pastikan jemaat Tuhan di tempat ini, kita melangkah dengan iman. Saya boleh melihat saudara semua punya iman yang besar. Apa sih iman itu? Sering kita dengar, bahkan gembala sidang di tempat ini banyak mengajarkan. Ibrani berkata 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bahkan semenjak sekolah minggu kita diajarkan oleh guru sekolah minggu tentang iman. Ketika kita dewasa dengar khotbah, diajarkan iman, iman, dan iman. Satu kata tapi bisa membawa dampak yang luar biasa. Satu kata tapi bisa mengubahkan segala sesuatu yang bagi manusia itu tidak mungkin. Saya mau beritahu, oleh iman kita boleh diselamatkan Tuhan. Kenapa saudara Tuhan taruh 1 minggu ini saya belajar, saya dapati tentang kata iman. Lukas 18 dia berkata, ketika umat pilihan Tuhan dibenarkan, Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang kali yang kedua, ingat, kalau Yesus datang kali yang kedua, dia nggak cari apa-apa sama kita, tetapi yang Alkitab katakan, akankah aku menemukan iman mereka di muka bumi ini? Jadi saya mau kasih tahu, iman itu adalah kata kunci untuk kita berjumpa dengan Yesus. Iman itu adalah kata kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Iman itu adalah kata kunci dari segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Saya mau kasih tahu juga banyak perkara. Di tahun 2021 ini, orang yang beriman itu hidupnya nggak enak, saudara. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mau dipakai Tuhan, hidupnya itu nggak enak, saudara. Tapi di balik ketidakenakan itu, saya mau pastikan ada keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya.
saudara dan saya mau melangkah di hari pertama, memasuki tahun yang menurut dunia tahun misteri, yang menurut dunia tahun yang membingungkan. Tetapi saya mau beritahu sebagai hamba Allah bahwa tahun 2021 adalah tahun iman bagi orang percaya. Bukan hanya sebentar, bukan hanya berjangka waktu Tuhan pelihara kita, bukan karena situasi saja Tuhan pelihara kita, tetapi Tuhan pelihara sepanjang umur hidup kita. Beri tepuk tangan yang mulia buat Allah kita. Haleluya. Tahun 2021, saya bangga saya masih menginjakkan kaki di tahun ini. Saudara boleh tengok kiri kananmu, kasih tahu kiri kananmu, Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Amin, haleluya. Saudara yang kekasih, iman Kristen mengajarkan bahwa tanpa iman kita tidak mungkin berjumpa dengan Allah. Perhatikan baik. Iman Kristen mengajarkan tanpa iman saudara itu tidak berkenan pada Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang sudah menjadikan saudara dan saya, saudara. Iman Kristen banyak menunjukkan tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan. Oleh karena iman saudara, Henok dia boleh terangkat hidup-hidup. Alkitab banyak mengajarkan tentang tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan. Orang yang beriman, nabi yang beriman. Nuh beriman kepada Tuhan sekalipun dia tidak pernah melihat situasi yang akan terjadi. Nuh melakukan dengan taat di hadapan Tuhan karena dia punya iman yang besar. Apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Apa yang firman Tuhan katakan itu akan terjadi. Kalau Tuhan hendak memberkati kita di tahun 2021, ingat baik, tidak ada satupun yang dapat menutup kunci berkat kita. Kalau Tuhan berjanji dia akan memberkati kita di tahun 2021, saudara punya iman yang besar, siapapun itu tidak bisa akan menutup kalau Tuhan yang membuka berkat bagi kita. Abraham dan Sarah karena iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi saya mau pastikan bahwa iman Abraham yang begitu berkualitas, memiliki satu integritas yang luar biasa di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberkati dia dan menjuluki dia Bapa sebagai orang percaya, Bapa orang beriman. Maukah iman kita lebih ditingkatkan lagi tahun-tahun ini? Maukah iman kita mulai hari pertama 2021 akan berbeda dengan tahun yang kemarin? Amin. Orang yang beriman, saudara, ketika dia berdoa melakukan segala sesuatu, itu besar kuasanya. Karena orang yang beriman pasti orang yang percaya kepada Yesus. Tapi yang saya mau kasih tahu, iman orang Kristen itu iman yang luar biasa, iman yang bisa mengubahkan segala sesuatu, iman yang sanggup mengadakan segala sesuatu, bahkan iman dengan percaya kepada Yesus yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Markus pasal yang ke-2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4.